berenergi. Nah, makanya Kahim dan teman-temannya yang lain, bagusnya sebelum ke sekolah sarapan dulu ya. Biar apa tadi, punya apa tadi? Iya bagus, punya energi. Nah, jadi hari ini kira-kira kita belajar tentang apa lagi? Mau tahu anak-anak Ibu? Mau. Ya, kira-kira kita belajar misalnya, sekarang Mbak perhatikan. Nah, Ibu tutup dulu. Siapa tahu kira-kira tadi Ibu melakukan apa? Gaya geser. Melakukan apa Ibu? Gaya geser. Menutup pintu. Terus kira-kira sewaktu Ibu menutup pintu tersebut punya energi enggak Ibu gunakan situ? Punya. Nah, jadi kita perlu sarapan pagi di rumah. Terus kita perlu untuk berenergi nanti. Berenergi kita belajar nanti, berenergi pula kita mengikuti pelajaran. Ya. Nah, jadi besok untuk ke sekolah dulu, sarapan dulu di rumah ya. Ya. Perlu energi. Dan sekarang coba lihat depan anak Ibu. Anak Ibu silakan yang perhatikan ke depan dulu ya. Boleh menonton video yang ada dulu. Kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, jadi di sini kita hari ini akan belajar tentang gaya. Nah, gaya adapun tujuan dari kita belajar hari ini. Tujuan kita belajar hari ini, kita lihat dulu. Nah, tujuan kita belajar hari ini. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang bisa menyebutkan apa tujuan kita belajar hari ini? Apa tujuan kita belajar hari ini? Ya, yang pertama mampu menjelaskan apa itu gaya. Terus, yang kedua, apa lagi? Tujuan kita belajar hari ini apa? Mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Terus yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai jenis dalam gaya berpikir. Nah, ini nanti kamu akan mengetahui macam-macam dari gaya tersebut. Nah, selanjutnya apa lagi tujuan belajar kita hari ini? Mampu menjelaskan apa itu gaya. Mampu menerapkan yang nomor 4. Mampu memberikan dampak penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu tadi mampu memberikan penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Itu tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada kita apa itu gaya. Nah, apa itu gaya yang kita lakukan? Tadi, misalnya contohnya tadi, Ibu menutup apa tadi? Pintu. Ya. Nah, di situ sewaktu Ibu menutup pintu, Ibu melakukan gaya. Gayanya yang Ibu berikan kepada pintu tersebut. Sewaktu itu gaya otot namanya. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan lagi. Video berikut. Nah, anak-anak Ibu boleh dulu menonton
kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Jadi, jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, berarti kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Misalkan, mengayuh sepeda, memindahkan meja, atau memainkan bola. Selain itu, gaya juga dapat menghentikan benda bergeraknya teman-teman. Misalkan, mobil yang sedang jalan dapat dihentikan oleh gaya dorong kaki yang menginjak rem. Gaya memiliki banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Di antaranya adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, Nah, perhatikan ya, nanti dan ada gaya pertanyaannya. Nah, apa perbedaan dari masing-masing gaya ini? Nah, Ayo kita bahas perbedaannya. satu persatu. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik otot tubuh dari manusia maupun otot tubuh dari hewan. Artinya, gaya otot ini dikendalikan oleh sistem tubuh, baik dari manusia ataupun dari hewan. Contoh, gaya otot dari manusia diantaranya adalah mendorong atau menarik meja, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Sedangkan contoh dari gaya otot hewan diantaranya yaitu Nah, siapa kira-kira yang bisa menyontohkan gaya otot ke depan? Ayo. Siapa yang ibu? Iya, Sakira maju. Coba dorong kursinya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh gaya otot. Terus, nah, terima kasih tepuk tangan buat Sakira. Nah, biasa. Nah, dari percobaan tadi, Sakira telah melakukan contoh penerapan dari gaya otot. Nah, selanjutnya kita lihat, mau anak-anak ibu lihat lagi gaya selanjutnya? otot Ya, kepala kalian yang lagi. digunakan untuk menarik alat pembajak sawah. Contoh lain ada otot kuda digunakan untuk menarik kereta delman. Jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari muatan positif atau proton dan juga muatan negatif atau elektron. Setiap benda yang netral memiliki muatan proton dan elektron dalam jumlah yang sama. Gaya listrik ada dua, ada yang bersifat statis atau diam dan ada yang bersifat dinamis atau mengalir. Contoh listrik statis atau diam dapat kita amati pada percobaan dengan menggunakan penggaris plastik dan potongan-potongan kertas. Gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kering, kemudian dekatkan ke kertas yang telah dipotong kecil-kecil. Maka, penggaris plastik akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Muatan listrik yang ada pada plastik ini tidak akan mengalir, sehingga disebut dengan listrik diam atau listrik statis. Nah, gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara teman-teman. Saat penggaris digosok-gosokkan ke rambut kering, elektron dari rambut kering berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Lalu, setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri.
Nah, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik tersebut. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir pada rangkaian listrik. Listrik dinamis ini dapat kita amati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, berarti sudah tidak terjadi aliran listrik. Kita lanjut ke jenis gaya yang ketiga, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet mempunyai dua ujung yang berlawanan yang kita sebut dengan kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan ini terdiri dari kutub utara yang dilambangkan dengan huruf U di negara kita dan kutub selatan yang dilambangkan dengan huruf S. Jika dua magnet ini didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua magnet atau lebih inilah akan menimbulkan gaya. Gaya itulah yang kita sebut sebagai gaya magnet. Teman-teman pasti pernah lihat kan benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Betul sekali. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang berbahan logam tertentu seperti besi, kawat, seng, sendok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Contohnya kayu, plastik, kaca, dan semua benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Adapun macam-macam bentuk magnet diantaranya ada yang berbentuk jarum, berbentuk bambu, berbentuk silinder, berbentuk lingkaran, dan ada pula yang berbentuk batang. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Contoh, uang logam yang kalian lempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Pasti kalian akan kehilangan uang logam itu kan? Nah, tapi hal itu tidak terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh tarikan dari bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Jika tidak ada gravitasi, semua benda yang kalian lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang ke angkasa. Bahkan kalian juga dapat melayang sehingga sulit untuk berjalan. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh lain yaitu jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Berbeda saat berada di luar angkasa, para astronot tidak merasakan gravitasi, dampaknya mereka akan melayang-layang di angkasa. Selanjutnya, gaya yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan gaya pegas ini ditimbulkan oleh karet atau pegas yang dirangkaikan karena bersifat elastis. Contohnya saat kalian bermain panahan, ketika kalian memegang karet panah lalu kalian lepaskan, maka karet akan mendorong anak panah sehingga terlontar dengan cepat dan jauh. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya pegas. Selanjutnya, jenis gaya yang terakhir yaitu gaya gesek.
Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan menghambat laju benda. Sedangkan jika permukaan semakin halus, maka gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Contoh, ketika kalian mengendarai sepeda, akan terjadi gesekan antara roda sepeda dan juga jalan. Nah, kejadian ini yang disebutkan dengan gaya gesek. Dari keenam gaya ini, masing-masing memiliki manfaat ya teman-teman. Yang pertama, manfaat gaya otot. Gaya otot dari manusia digunakan untuk beraktivitas seperti berjalan, bersepeda, mendorong, menulis, menarik, dan lain-lain. Sedangkan pemanfaatan gaya otot dari hewan misalkan dapat membantu pekerjaan manusia seperti gaya otot kerbau digunakan untuk membajak sawah dan gaya otot kuda digunakan untuk menarik kereta delman. Selanjutnya, manfaat gaya listrik diantaranya dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan benda-benda elektronik lainnya seperti TV, mesin cuci, kipas angin, setrika, handphone, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, manfaat gaya magnet adalah dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kompas. Nah, kompas ini adalah alat petunjuk arah utara dan arah selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Manfaat gaya magnet yang kedua misalkan mendapatkan dua benda seperti pintu lemari es telah dipasangkan magnet sehingga pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat dan dapat juga dimanfaatkan untuk menempelkan hiasan kulkas. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu berfungsi untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi sehingga benda yang ada di permukaan bumi tidak melayang dan tidak saling bertabrakan. Lalu manfaat gaya pegas. Gaya pegas biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan spring bed, dalam kegiatan memanah, dan per pada ballpoint. Selanjutnya, manfaat dari gaya gesek. Manfaat dari gaya gesek dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir, membantu dalam menghentikan benda yang sedang bergerak, menahan benda-benda agar tidak bergeser, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang setelah kalian paham materinya, kalian silahkan jawab pertanyaan di samping ini ya, jika masih ada yang kurang. Nah, itu tadi. Nah, setelah tadi disimak videonya, nah, coba kita ditanya dulu ya. Nah, ditanya dulu, kira-kira gaya apa saja tadi setelah kamu saksikan videonya, gaya-gaya apa saja tadi yang telah dibahas di depan? Yang pertama, siapa tahu apa tuh? Gaya apa kan? Gaya otot, terus gaya apa lagi? Ayo gaya pegas, ya. Apa lagi? Gaya pegas. Apa lagi di? Gaya gesek, ya. Gaya gesek, gaya gravitasi, gaya listrik, ya. Oh iya, berarti setelah anak-anak ibu menonton tadi udah mulai paham ya macam-macam gaya ya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Sakira sama Nazwa. Cepat Nazwa. Ayo, udah apa ayo? Sini aja kalau malu. Panas. Dah. Yuk sama-sama. Yang lain boleh duduk. Ya temannya sambil duduk kita tirukan ya. Dah. Apa ayo? Gaya tepuk gaya. Gaya otot. Yang lain silakan. Gaya gesek. Gaya magnet. Gaya pegas. Gaya gravitasi. Ya, ada yang mau cobakan lagi ke depan? Yuk kak, dari teman kak. Yuk. Ya boleh. Sambil kita mengingat-ingat, mengingat-ingat macam gaya. Dari sini, ayo sama-sama. Yang lain ikut ya. Nah, 1, 2, 3, tepuk gaya. Gaya otot. Gaya gesek. Gaya magnet. Gaya pegas. Gaya gravitasi. Ore, tepuk tangan ibu buat semua. Dah, jadi anak-anak ibu setelah ibu kasih tadi materinya, kira-kira gaya otot. Siapa kira-kira yang bisa ke depan mencontohkan gaya otot? Kakak, ayo depankan. Cobakan ke depan. Dorong ke depan. Gaya apa yang dilakukan di depan kita? Gaya Otot. Dah, tepuk tangan untuk kakak. Dah, siapa lagi yang mencontohkan gaya macam-macam gaya tersebut ke depan? Sakira gaya apa Sakira? Oh ya, ambil. Ini siapa yang bawa bola tadi? Yang bola? Itu Bu. Ya, sini bolanya. Mana bolanya? Nah, yuk. Nah, teman-teman yang lain perhatikan temannya. Kata Sakira dia mencobakan di atas tampak ya. Contoh gaya gravitasi. Nah, ada? Gaya apa yang dilakukan Sakira? Gravitasi. Contohnya bola dilempar ke atas, lalu jatuhnya ke Bawah. bawah. Jadi karena ada gaya gravitasi, Bu. Ya, tepuk tangan. Tidak ada. Siapa lagi yang mau mencontohkan gaya pegas? Gaya pegas. Ada teman? Ayo, ayo. Oh sini. Dia maju. Masa kita? Ya, masa kita? Ayo, ini ketapel. Dah, semua perhatikan. Temanmu akan menceritakan gaya pegas. Ini aja dia. Nah ini gaya pegas ini pada benda yang elastis. Nah, bendanya kalau ditarik, ditarik akan bagaimana dia? Akan bagaimana dia?
Biar kelompok diisi bersama-sama nanti dibahas. Namanya bikin kelompok 1. Tahu kelompok 2. Nah, tadi 1 di sini, 1 di sini mana tadi? 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Nah, kamu tulis di sini. Yang apa nanti kita bacakan ke depan ya. Silakan kerjakan 10 menit. Ya, kasih nama kelompoknya mana temannya di sini. Nama temannya ditulis di sini. Bisa? Arti, terus Abibi, tulis itu ya. Nah, masing-masing gambar ini coba perhatikan. Nampak kan gambarnya? Nah, kamu buat di sini. Gaya apa yang dilakukan dari gambar? Bisa? Bikin nama kelompoknya sini. Ica, Maura, ya, sama orang satu kelompok. Ya. Terus lagi, ini gaya apa ini? Nomor 1 gaya apa? Nanti dibacakan ke depan. Siapa kelompok mana dulu yang mau tampil nanti? Kelas 4. Gaya apa ini? Tuliskan gaya apa yang ada di dari gambar. Gaya apa yang di sini? Kelas 4 aja kan? Bisa? Bisa kan? Ya, gaya apa itu? Kalau pohon buah jatuh dari pohon, gaya apa tadi? Kan udah dilihat tadi dari udah selesai? Udah siap? Tunggu dulu temannya. Ya, ini kayak apa? Tadi bawah. Bisa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 5 ya, 9. Bisa bilang 3 ya. Bisa. Kelompoknya kelompok 4 bisa. Ya, ini gaya apa ini Maura? Ya tulis itu dulu. Udah? Dan 5 menit lagi. Gaya apa itu? Ban yang untuk jalan gaya apa tadi?
kami akan membacakan hasil nomor 1. Dengarkan suaranya. Gaya. Ya. Katanya kata kelompok 3 gaya otot nomor 1. Nomor 2 gaya gravitasi. Terus yang ketiga gaya gesek. Terus yang keempat gaya magnet. Betul? Betul. Dan kelompok mana yang tampil lagi? Ayo, Adi. Adi. Sini nih. Ya, ini akan bacakan. Yang lain tolong perhatikan betul kak si kelompoknya. Betul? Nah, betul ya. Silakan tepuk tangan. Kelompok yang belum tampil, ayo satu-satunya kelompok terakhir kan? Tidak gagak. Sini depannya. Sini. Di sini depan. Kami akan membacakan hasil tes. Agak. Diserahkan gitu, betul gitu. Kami akan membacakan hasil kelompok Ya. Satu. awal gravitasi, gaya gesek, gaya magnet. Ya, nah, betul kan? Nah, berarti sudah mulai paham ya, sudah betul semua tentang macam-macam gaya.
sudah 50. Ya, siapa lagi yang belum? Pipa mau, ayo Pipa. Najwa, ayo ya Najwa. Ayo. Jangan malu-malu, ayo. Nggak pakai cek aja, nanti soalnya mudah-mudah. Kakak udah tadi. Zidan lagi, Zidan. Habis Zidan. Ya. Ya. Zidan. Nanya Zidan. Oh iya, soal nomor berapa ya? Sembilan. Dah.
gesek, betul? Betul. Ya, tepuk tangan buat siapa lagi yang belum? Atau masih ada? Cika ya, Kak. Semoga dapat cita-cita. Amin.
videonya ya. Terus